Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan diseminasi ini. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Ubay yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti dan memperhatikan diseminasi yang akan kami sampaikan nantinya. Adapun susunan acara kita pada hari ini, satu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga doa, yang keempat diseminasi, kemudian yang kelima penguatan, dan yang keenam penutup. Itu rangkaian acara kita pada hari ini. Baiklah, kita buka acara dengan bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi ini resmi saya buka. Lanjutkan yang kedua, yaitu pengarahan dan sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Indiarti selaku kepala sekolah SMP 1 Ubay. Waktunya akan disediakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yuslim SPD, selaku wakil kurikulum yang saat ini tengah menjadi peserta calon guru penggerak CGP angkatan ke-11, serta Bapak Febri Chandra Sonek selaku wakil kesiswaan, dan Bapak Ibu serta staf TU SMP 1 Ubay yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena pada hari ini sesuai dengan jadwal bahwa kegiatan kita adalah melakukan pemberian pendampingan kegiatan guru penggerak Pak Yuslim SPD, yaitu diseminasi implementasi pemahaman budaya positif untuk membantu murid belajar aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berkaitan dengan materi tersebut, mari sama-sama kita mengikuti kegiatan ini. Semoga berjalan dengan lancar, dengan sukses, sehingga membawa berkah untuk Bapak Ibu. Berbagi ilmu dari ilmu yang disampaikan oleh Pak Yuslim akan menjadi bahan kita untuk diimplementasikan kepada siswa kita semua. Dengan mengucap Bismillah, mari acara ini kita laksanakan. Semoga berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yuslim selaku CGP angkatan 11 untuk melanjutkan acara berikutnya. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat syafaat, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berkah oleh Yang Maha Kuasa. Mohon bantuan dari Pak Najam Mudin SK untuk membaca doa supaya berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi awladina wa azwajina fi ilmina fi rizqina wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Terima kasih Pak Najamuddin. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut acara yang keempat yaitu desiminasi oleh calon guru penggerak. Di sini akan kami tampilkan. Izin Bu, tidak Bu ya. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini keyakinan yang untuk kita yakini dan kita langgar. Kira-kira dari Bapak Ibu apa kesepakatan kelas kita pada hari ini? Cantik, bagus, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Ada lagi? Membaca doa sebelum memulai. HP disilentkan. Jika ingin keluar, izin. Yang ketiga, yang keempat tadi, jika ingin bertanya dengan mengangkat tangan. Nah itu kira-kira bungkus atau tidak? Atau perlu tambahan? Bungkus? Dibungkus. Nah itulah Bapak Ibu kesepakatan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, membaca doa sebelum memulai. Mengapa harus membaca doa? Karena mendapat berkah, memohon berkah dari Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua tadi, setelah membaca doa dan mengangkat tangan jika ingin bertanya. Kemudian izin keluar. Kalau ingin keluar harus izin. Dan yang terakhir HP di itu bungkus ya. Kesepakatan kelas. Nah itulah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Nah di sini inilah desiminasi materi kami di calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan saya Yusuf SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Ubay, berasal dari Kabupaten Muara Enim. Dalam proses pembelajaran ini kami sudah masuk di modul 1.4 dan alhamdulillah syukur pada hari ini kami sudah masuk ke modul 2.00. Untuk melewati modul 1 ini kami harus mengimplementasikan. Kalau dulu bahasanya implementasi, naik sedikit desiminasi. Ini kalau dulu bahasa Indonesia berarti harus paham ya. Desiminasi dan implementasi itu kata berani, tapi lebih tinggi desiminasi dari implementasi ya. Nah ini materinya implementasi pemahaman budaya positif untuk membantu murid belajar aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan kita terapkan di SMP 1 Ubay. Kemudian tujuan pembelajaran saya dan kita pada hari ini yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Itu tujuan yang hendak saya capai nanti. Ini kerangka pembelajaran kita dari awal sampai terakhir. Ini kerangkanya budaya positif, yaitu teori kontrol, choice theory oleh William Glasser. Itu ada nanti penjelasan per sub-subnya. Ini kerangkanya semua perilaku, memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian sebelahnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian tapi ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah inilah yang dikatakan budaya positif. Terus sampai ke bawahnya. Lanjut. Yang pertama materi 1.4 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Disiplin positif ini Bapak Ibu, disiplin yang memang keluar dalam diri kita tanpa awasan, tanpa bimbingan, memang kesadaran dalam diri kita masing-masing. Itulah yang dikatakan disiplin positif. Kemudian pengertiannya perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol oleh Glaser. Glaser nama seorang dari Inggris itu peneliti BK, bimbingan konseling. Di situ kalau dulu kita paradigma kita masih yang lama, saya juga masih paradigma lama. Nanti akan saya jelaskan perubahan teori kontrol dari paradigma lama menuju paradigma perubahan yang akan lebih baik. Di sini oleh Glaser juga ada 4 ilusi kontrol guru terhadap murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak, itu hak bukan hak untuk memaksa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, 1, 2, 3 ini eksternal. Ini yang kita lakukan selama ini tanpa kita sadar. Misal contoh Bu Sati, contoh ini, kakak ini. Nah, inilah yang dikatakan dari luar, eksternal. Mulai dari ilusi kontrol guru terhadap murid, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Itu eksternal, dari luar diri kita. Kemudian apa yang diharapkan ke depan dari dalam diri kita budaya positif ini? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lanjut, lihat. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini kita tanya dalam diri kita. Kalau selama tadi kembali ke 1, 2, 3, kita selaku pendidik yang punya kontrol. Nah, untuk ke depan, jadi tanya diri kita, siapa yang menjadi pengontrol baik lingkungan diri kita dan warga sekolah. Di sini ada stimulus respon. Ini paradigma lama. Sikap mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nah, ini yang kita pahami dan kita pegang selama ini. Kita berusaha orang itu sama dengan kita. Stimulus respon namanya. Kemudian Glaser ditambah, kita diarahkan kembali ke teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, enak ya, sejuk mendengarnya kan? Dari kata-katanya sudah sejuk. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini paling sering kita laksanakan. Misalnya anak berkelahi, kau salah, ini salah. Kemudian kita menemukan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, berbanding terbalik dari stimulus respon ke teori kontrol yang diharapkan untuk kita selaku pendidik. Kalau tadinya kita di stimulus respon. Kemudian yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi stimulus respon eksternal kita. Tetapi yang diharapkan ke depannya teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang bisa mengontrol orang lain? Hanya orang itu sendiri. Siapa yang bisa mengontrol kita? Hanya diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan budaya positif. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini paling sering kita memaksa orang ketika kita membujuk, ingin menjadikan orang ikut dengan kita. Setelah ada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, bekerja sama. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ini stimulus lama.
Nah mudah-mudahan diarahkan ke depan kita merubah pola pikir kita, tidak lagi menang kalah, tapi menang. Itulah yang dikatakan teori kontrol oleh William Fraser tadi. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah ini tanya dengan diri kita. Dan Abah syukur Bapak Ibu, saya sudah merasakan dari pendidikan baru 2 bulan ini, bisa saya simpulkan dalam diri saya sudah memasuki pipi dari teori kontrol. Yang pertama, Stephen R. Covey, Principal Central Management 1991 mengatakan bahwa ini tolak ukur kita ingin berubah. Yang pertama, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Yang pertama. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu kerangka acuan kita, persepsi kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini awal pertama sekali kita belajar tentang budaya positif. Kita tanya diri kita dari pendapat Stephen R. Covey. Lanjut. Masuk ke materi apa yang dikatakan disiplin. Ini sudah sering kita dengar, tapi begitu kita mendengar kata disiplin, pasti taat aturan. Harus disiplin, harus taat aturan. Jadi di sini pengertiannya, begitu kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira kalau saya sebutkan disiplin, Pak Jan, kira-kira Pak Jan, disiplin Pak Jan. Yang terlintas di benak apa saja? Mentaati aturan seperti datang sekolah misalnya jam 7.30 berarti 7.15 lagi sekolah. Taati aturan dan tepat waktu. Pak Ibu kira-kira Pak? Disiplin. Ya, taat. Memenuhi aturan. Sama intinya memenuhi aturan dan tepat waktu. Nah itu disiplin. Nah inilah yang ingin dirubah perlahan. Ya, lanjut. Pengertian kata disiplin menurut Stephen C. Reber tadi. Disiplin suatu yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu dikatakan aturan. Kita membuat aturan sehingga orang melakukan perbuatan yang lebih mulia, mentaati aturan. Kemudian disiplin juga berarti memberi kesempatan mereka mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari sasaran aturan tadi, misalnya aturan kita sampah, kita buat aturan, jangan buang sampah kalau jadi ini. Jadi siswa diwajibkan ambil sampah, itu yang dikatakan aturan tadi. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini rujukan kita nanti ke kebajikan universal ini. Pada dasarnya Bapak Ibu kita sudah melaksanakan, sudah ada di sekolah kita, sudah ada di Bapak Ibu, tapi belum ada identitasnya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita munculkan identitas diri kita untuk sekolah kita. Lanjut. Disiplin positif. Kalau tadi disiplin, sekarang disiplin positif. Apa yang dikatakan disiplin positif? Di situ ada penjelasan. Pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal.
Itu kata kuncinya. Kemudian disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal. Nah, yang tadi yang saya katakan bukan eksternal, internal, yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi memerdekakan murid seutuhnya. Itu yang diharapkan sekarang. Kita memberikan kemerdekaan berdasarkan filosofi Hajar Dewantara. Kemudian dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun penghargaan. Jadi mereka melakukan misalnya pungut sampah, bersihkan WC, bukan mengharapkan hukuman atau penghargaan dari guru, tapi muncul dari kesadaran diri. Nah, ini tantangan kita ke depan. Bagaimana membuat anak ini muncul kesadaran dengan sendirinya? Bagaimana caranya? Dengan budaya positif. Nanti di bawah ada teori motivasi dan kontrol kita selaku pendidik. Ini kita kerjakan sama-sama. Nilai-nilai kebajikan universal tadi menurut William Glaser, teori kontrol 1984. Ini di bimbingan konseling. Ya. Setiap perilaku, pengertian dari nilai-nilai kebajikan tadi, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Apa itu nilai kebajikan tadi? Kata William Glaser, setiap perilaku, tingkah laku manusia, tingkah laku pendidik, tingkah laku siswa memiliki suatu tujuan. Di situ nilai-nilai kebajikan adalah secara umum harfiahnya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Maksudnya di sini umum. Siapa saja mendengar tentang nilai-nilai kebajikan ini pasti memahami. Misalnya salah satu contoh, toleransi. Dari ujung Merauke sampai ke Papua, orang pasti paham toleransi. Nah, itulah yang dikatakan universal. Dipahami dari kalangan atas, menengah sampai ke kalangan bawah. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan menurut International Recall, nggak tahu nama bahasa Inggrisnya Pak, benar atau salah, Primary Years Program. Ini institut yang mengadakan penelitian tentang nilai-nilai universal ini. Di situ satu, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini berdasarkan hasil dari penelitian William Glaser tadi di International Recall Primary Years Program yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan yang pertama. Kemudian dari penelitian yang kedua, Ibu. Menurut Indonesia Ethics Force (IHF), 9 pilar karakter yang ada di tengah-tengah masyarakat secara universal. 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini 9 pilar menurut IHF. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang diharapkan dan sudah kita temui dan kita terima 1-2 tahun terakhir ini. Nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berdiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong,
kreatif. Inilah nilai-nilai universal yang ingin kita tanamkan terhadap siswa kita ke depannya nanti. Lanjut. Ini profil Pancasila kita lewatkan karena sudah kita pelajari bersama-sama, tinggal Bapak Ibu mengingatnya. Ya Pak. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah ini penekanan sedikit. Kalau tadi disiplinnya, sekarang sudah masuk penekanan tingkah laku kita selama ini. Di manakah posisi kita? Kalau saya secara utuh hadir di sini, saya baru bisa selama tadi di hukuman dan penghargaan. Tapi saya berangsur mulai 2 bulan terakhir sudah bisa menyesuaikan, masuk berguyur ke restitusi. Lanjut Pak. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi tadi ada 3. Pengertian motivasi perilaku manusia adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu dikatakan motivasi. Dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu tanya dirinya masing-masing. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Murid takut. Saya merasa pada saat saya mengajar tidak ada siswa yang berani keluar. Mengapa? Takut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik besar. Murid UPERA belajar ingin mendapatkan ranking 1. Karena apabila ranking 1 dapat reward, itu dikatakan eksternal. Setelah dia tidak mendapat reward, tidak belajar lagi, itu dikatakan eksternal. Nah yang diharapkan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik untuk menumbuhkan kesadaran. Memang agak susah Bapak Ibu, tapi kalau kita berusaha, insyaallah mudah-mudahan untuk memunculkan motivasi intrinsik kita berguyur meninggalkan motivasi X yang ada 2, hukuman dan penghargaan, tapi kita bersama-sama memunculkan intrinsik kesadaran siswa. Jadi guru tidak lagi pagi, oh sampah, mama. Kita berusaha menghilangkannya. Bagaimana? Step by step, kata William tadi, lambat-lambat, sedikit-sedikit memberikan pengertian, tanamkan ke dalam diri mereka untuk memunculkan keyakinan diri. Misal, saya seorang pendidik, saya yakin jam 7.15 saya harus ada di sekolah. Rutinitas kontinu, itu yang dikatakan keyakinan. Lanjut Pak. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang ekstra, hukuman dan penghargaan. Pada saat kita menghukum siswa, dia merasa sakit, dendam, tidak nyaman, takut, dan lain sebagainya. Itu pada saat kita menghukum. Kemudian pada saat kita memberikan penghargaan, merusak hubungan satu dengan yang lain. Pintar sama-sama, nilai sama-sama, tapi satu dapat pamer, satu tidak. Ini memunculkan rasa iri dan dengki. Itu pada saat penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking tadi. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Penguatan jangka pendek. Kalau dia restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Restitusi lagi, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Pengertiannya
siswa datang terlambat, kita berikan pengertian mengapa datang terlambat, apa alasannya. Bisa tidak berubah, bisa datang terlambat, datang lebih cepat. Itu apa namanya, motivasi-motivasi yang kita berikan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Si murid yang memegang kontrol, bukan kita selaku pendidik untuk mengontrol orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu yang diharapkan. Mengapa sebenarnya kurang saya fokuskan? Ini menjadi fokus untuk kita ke depan, restitusi. Apabila ini sudah muncul, tidak harus banyak, melangkah satu saja, insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Lanjut Pak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, misalnya Bu Pera belajar bahasa Inggris, anak tidak bisa menjelaskan kalimat present, tegak atau lari di lapangan. Ini sering kita lakukan kan? Itu bukan membuat anak sadar, tapi mereka merajalela. Bagaimana sesuatu konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Bagaimana penyelesaian restitusinya? Kita bantu anak, tanya mengapa belum bisa membuat kalimat presentasi, apa alasannya? Apakah kurang materi? Apakah kurang sumber pembelajaran? Nah, jadi anak keluar, tidak ada tekanan dalam diri anak untuk belajar. Ya, itu bisa nanti saya kirim di grup WA untuk membaca materi lebih lengkap sampai ke bawah. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti Pak. Nah di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Ini masih penegasan dari penjelasan saya yang pertama tadi. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam hukuman. Kemudian konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya tadi kita anak tidak membuat tugas. Biasanya kalau kita marahan tidak membuat tugas atau dihukum suruh tegak angkat kaki di depan, apakah anak akan menurut dengan kita dengan tindakan hukuman tadi? Rata-rata tidak. Bagaimana anak akan menuruti kita apabila tidak membuat tugas restitusi tadi? Kita tanya alasan, kita tanya bagaimana kemauannya, apa yang diinginkannya, dan bagaimana sumber yang ingin diterimanya. Nah, selama tadi kita yang mengontrol, tidak tahu benar atau salah, kita tahu anak-anak seperti orang yang lebih pintar dari orang lain, kita tegak di depan. Nah sekarang diharapkan kita berkolaborasi dengan anak. Kita anjurkan anak, silakan buka materi bahasa Indonesia misalnya di Google, di screenshot, malam nanti dibaca. Besok pagi kita tampilkan di depan. Jadi anak sudah belajar sama-sama satu malam dengan kita. Dan apabila kita ada salah, jangan marah, diprotes anak. Kita nikmati dan kita jadikan acuan perubahan dalam diri kita. Itu untuk ke depan. Lanjut Pak. Refleksi. Nah ini ada satu refleksi, Bapak Ibu silakan dibaca. Waktunya setengah menit. Di situ ada IPA, nama anak. Dia
bukan mengakreditasi apa mengarah ke matematika Donald belum saya sudah ya. Jadi sebagai contoh kami ambil di LMS yang ada di tugas kami. Di situ ada IPA anak dari apa namanya STI kurang menguasai pelajaran matematika. Begitu ditanya kaget karena dia tidak bisa. Kemudian dia tertawakan oleh kawan-kawan, dihukum oleh Bapak Seno. Nah, muncul refleksi di bawahnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA tadi? Bu Sasmita kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Mengapa kira-kira? Sesuai dengan teori kontrol tadi bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Mungkin siswa tadi tujuan dia belum siap, belum memahami, mungkin dia lagi ngomong, mungkin dia tidak paham apa yang disampaikan. Mantap. Bu Sasmita 1% ya. Di situ apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Kalau kita sudah memahami teori motivasi tadi, pasti kita tidak akan setuju. Karena kalau menghukum, orang tidak akan turun, tapi malah kebal kalau bahasa dusun sudah. Ya, itu alasannya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tindakan Pak Seno itu secara tidak langsung telah memberikan hukuman kepada si IPA. Hukumannya itu bukan hanya maju terus menuju hidungnya, tapi hukuman itu sudah dimulai ketika Pak Seno membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang bergagah dan malu luar biasa. Jadi yang dilakukan Pak Seno itu bukan ini tapi hukuman. Nah disitulah Bapak Ibu berarti sudah masuk dan bisa membedakan antara hukuman, penghargaan dan konsekuensi. Ini dari refleksi ini bukan tugas, tapi introspeksi diri kita. Sudah memahami belum apa itu hukuman, apa itu penghargaan, konsekuensi dan apa restitusi. Lanjut ya. Termasuk yang ketiga dari hukuman, penghargaan dan yang ketiga restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada mereka. Nah ini yang berbunyi tadi kata apa namanya Erkoper kan, yang pelan-pelan, lambat-lambat kita tanamkan budaya positif. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Bagaimana kira-kira anak tadi salah? Dia tidak merasa salah kembali ke kelompoknya, tapi merasa lahir kembali dari kesalahan tadi, dia lahir kembali. Nah kalau selama tadi kita anak salah, begitu dia keluar dari ruang kita, ruang kantor, tambah salah kembali ke kelompoknya. Jadi di restitusi kebalikannya, anak salah tadi kita jadikan positif sehingga dia kembali ke kelompoknya menjadi lebih baik. Ciri-cirinya di situ ada bukan menebus kesalahan, akan tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah ini ciri-ciri restitusi. Kita tawarkan, misalnya anak berkelahi, maunya apa? Setiap manusia pasti mengalami salah, pasti melakukan kesalahan. Nah kira-kira setelah ini apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda ingin capai melalui dari kegiatan perkelahian tadi? Nah ini cara kita bukan tawaran atau paksa, bukan apa paksaan, tapi tawaran. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah ini sesuai dengan filosofi saya dari Antara. Kalau selama tadi kita menuntut, ini yang harus kita rubah. Jadikan menuntut ini jadi menuntun minat bakat yang ada dalam diri anak kita sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam, apa yang menjadi bakat minat ada dalam diri anak kita, sesuaikan dengan kodrat zamannya, kemajuan sekarang teknologi. Nah ini kembali kita cara mengajar.
Kalau tadi kita mengajar masih ceramah tok, sekali-sekali berubah, bawa anak ke lapangan. Mari saya lihat ada Bu Helen. Bu Helen ngajak anak ke lapangan. Bagus. Karena itu membuat anak tadi nyaman dan aman. Membuat perubahan dalam metode pembelajaran. Nah, untuk ke depan Bapak Ibu, kita sama-sama ajak anak ke perpustakaan, ajak anak ke tengah lapangan untuk merubah metode pembelajaran. Itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau kita selama tadi tindakan, bukan karakternya. Warna ini pemalas, warna ini pemalu, warna ini rajin, warna ini seperti ini. Kita harus bisa mengelompokkan karakter anak, bukan tindakan anak. Nah ini Bapak Ibu yang saya dapat hampir 2 bulan ini. Kalau tadi saya tindakan, ini anak nakal, ini anak rajin, anak ini malas. Saya tidak lagi kembali ke pengelompokan, karena semua manusia hidupnya sama sesuai kodrat alam dan zamannya tadi. Ini yang dikatakan restitusi. Maju. Perbedaan. Nah ini kasus kita sehari-hari yang normal. Siswa sering tidak mengerjakan PR, pasti kita temui, ya kan? Kalau di posisi kita sekarang, bukan menutup kemungkinan saya pribadi juga masih di hukuman dan konsekuensi. Di hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat menyerah selama 10 menit. Ada. Tengok yang bendera. Ada Ustaz ya? Itu hukuman. Kemudian di konsekuensinya, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Tadi dia tidak buat PR, pada saat jam istirahat kita suruh. Apa di situ nilai-nilai kebajikan yang sudah kita rampas dari anak tadi? Kira-kira begitu. Dia tidak mengerjakan tugas jam pelajaran pribadi matematika. Bu Ade beri sanksi konsekuensi mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Apa yang ibu rampas dari hak anak tersebut? Waktu istirahat. Nah ini hal-hal kecil tapi diingatkan. Kembali ke restitusinya. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Ditanya anak, mengapa tidak buat tugas? Apa keyakinan kelas yang sudah anak langgar? Makanya dari awal Bapak Ibu dalam kelas buatlah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bu Gagayu di kelas 8A kemarin peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifat kalimatnya negatif. Untuk restitusi nanti keyakinan kelasnya kalimat positif. Kalau di peraturan jangan buang sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kita jadikan keyakinan kelas, buang sampah pada tempat, kalimat positif. Jadi dalam kelas buatlah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Tidak perlu banyak, tapi mudah diingat oleh siswa. Bukan hanya kelas, Bapak Ibu mata pelajaran. Misalnya saya selaku guru bahasa Indonesia, dan Allah syukur dari dulu saya sudah menerapkan aturan kelas, tapi masih belum ada identitas. Ya. Untuk Bapak Ibu, kita istirahat sebentar, boleh silakan minum. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalian refleksi tadi mengenai Ibu Anas. Ibu Anas ini ada anaknya ngantri masuk kelas, ya. Selama ibunya ngajar, anaknya nurut. Anaknya selalu nurut. Karena diiming-iming kalau dia antri baris lurus pasti dapat bintang. Nah suatu saat ibu gurunya tidak masuk, ganti guru lain. Lupa anak-anaknya.
tidak kalah antri, karena tidak akan dapat bintang. Itu kira-kira. Berdasarkan teori motivasi yang kita pelajari pembelajaran ini, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Mendapat hadiah. Ya kan? Kemudian ada cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia berdiri antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan. Kira-kira kita berikan penjelasan, kita berikan pengertian, kita berikan keyakinan kelas kita. Itulah langkah yang paling efektif. Memang agak susah, tapi menurut ukur tadi lambat, sedikit insya Allah. Keyakinan kelas, tinggal dua dari Bapak Ibu. Keyakinan kelas, restitusi dan segitiga restitusi. Motivasi dalam diri manusia. Contoh keyakinan kelas, membaca doa sebelum belajar. Contohnya tadi tidak, HP disilentkan, buka tangan. Tinggal situasi kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas saya dengan keyakinan kelas Ibu Sugi beda. Bermata pelajaran, jangan keluar masuk. Tugas tepat waktu, masuk jam tepat waktu. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan ini mudah-mudahan dari sekarang silahkan Bapak Ibu buat. Sebenarnya sudah ada pada saat kita adidaya kemarin, tapi belum menjadi keyakinan masing-masing. Nah ini ke depan silakan Bapak Ibu buatlah keyakinan kelas, tapi wali kelas masing-masing buat keyakinan kelasnya masing-masing. Di kantor ada banyak aja bayar. Cara bentuk keyakinan kelas tadi kalimatnya harus abstrak, pernyataan universal, kalimat positif. Kemudian sedikit saja tetapi mudah diingat, jujur, pangkal, pandai, adil, tidak perlu sama rata. Itu keyakinan kelas masing-masing. Tinggal Bapak Ibu yang membuatnya. Contohnya santai. Lanjut melihat. Nah ini prosedurnya, cara membuatnya. Kita tanya dengan siswa, bukan kita yang menentukan. Keyakinan kelas dan sekolah. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat. Kita buatkan satu-satu kanan apa yang ingin mereka buat sebagai keyakinan kelas mereka. Setelah itu kita rangkum sampai terakhir. Keyakinan sekolah atau kelas yang bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah, warga kelas. Terakhir sekali. Ya, ini cara kita membuat keyakinan kelas. Jangan kita yang menentukan, harus jujur, harus disiplin. Berarti kita kembali ke yang lama. Lanjut lihat ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Lanjut Pak. Nah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira apa kebutuhan manusia selaku tokoh aku ini dari kira-kira? Kebebasan. Kesenangan, kebebasan. Ya. Kemudian lanjut yang kedua. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang. Tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Dari situ ada kebebasan, kita kasih penguasaan dan kesenangan. Kebebasan. Ya terserah, boleh. Kemudian lanjut. Dinda, seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu ragu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh kita jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan bahasa seperti itu. Kebutuhan apa yang ingin dimunculkan oleh si anak ini? Kebebasan. Ya, oke, benar semuanya. Lanjut, penjelasannya. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini 5 yang ada dalam diri kita masing-masing. Coba pengertiannya. Kebutuhan bertahan hidup seperti apa? Ya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang sifatnya filosofi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Lanjut Pak. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan anak, hubungan konsep koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi penerimaan kasih sayang, kemudian terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Misalnya untuk saja butuh lakinya bagi dia kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu. Lanjut bagian ketiga, penguasaan. Nah, ini ada dalam anak kita. Dalam diri anak kita paling banyak penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi prema. Nah, ini penguasaan paling banyak dalam diri anak kita. Ini Pak, Bapak Ibu, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu menjadikan arah hidup seseorang. Ini kebebasan. Contohnya tadi, saya ingin bermain, berlari dengan ibu guru. Itu kebebasan. Kalau tadi pasti marah kita kan? Murid ngajak aku belajar. Itulah yang dikatakan baik terus ke depan. Jadi kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan beriman, kemudian tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan rasa kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukannya, ya, dan kesenangannya. Lanjut beliau. Pertanyaan pembantu. Ini kalau saya ganti Bu Linati, jangan Bu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pendeta Adi sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya, Doni namanya ya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Linarti ini, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda kira-kira? Apa alasannya? Ini sekedar refleksi untuk memahami dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Lanjut ya. Seandainya Doni dijawab, dalam kasus Doni atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kemudian apabila Doni menjawab, dalam kasus di atas apabila Doni menjawab, alasannya mengambil bekal temannya tadi karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, berarti dia kurang kasih sayang. Ya kan? Lain beda Bu. Ya, beda antara kurang kasih sayang, kurang perhatian. Maka dia cari, ada salah satu anak kita di rumahnya kurang perhatian, maka dia butuh perhatian di sekolah dengan tingkah laku yang berbeda buat-buatnya. Pasti ada. Lanjut lihat. Apabila Doni menjawab, dia merasa hebat. Nah, ini aku hebat. Penguasa. Paling banyak di anak kita malak-malakan. Karena dia merasa penguasa dalam diri. Penguasaan. Lanjut. Apabila Doni menjawab, ya kan? Dia merasa bosan dengan apa yang dibekalkan oleh orang tuanya. Itu kebutuhan kebebasan. Kayak itu penjelasannya. Karena dia bosan dengan bekal yang dibawa oleh ibunya. Itu terus. Lanjut yang terakhir. Dalam kasus yang Doni menjawab, ia melakukan karena isu. Ya. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya karena isu tadi.
senang melihat orang susah, berarti kesenangan. Nah inilah untuk pemahaman memang konsep motivasi diri manusia. Jadi ada satu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan kelima cinta kasih. dan kasih sayang. Walaupun terputar-putar balik-balik tetap kelima konsep motivasi seorang manusia. Lanjut ya. Terus 5 posisi kontrol dalam konstitusi. Nah ini yang paling penting kita kuasai. Ya, 5 posisi kontrol dalam diri seorang pendidik. Saya baru berposisi kedua, belum bisa masuk ke 3, 4, dan 5. Tapi saya akan berusaha langsung loncat ke yang kelima. Lanjut ya. Nah ini 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya akui 100% selama tadi saya baru bisa di langkah yang kedua, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Belum bisa lanjut sebagai teman siswa, sebagai pemantau siswa, dan sebagai manajer bagi siswa dan dewan guru. Saya baru bisa di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ini 5 posisi kontrol. Lanjut. 5 posisi kontrol motivasi. Di situ ada guru berkata, kita yang menjadi subjeknya. Waktu pada saat penghukum menghadir, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir. Itu kan pada saat penghukum. Kemudian dia membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan saya ibu kecewa dengan tingkah laku Anda seperti itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, alasan ibu berkata tadi membuatkan alasan untuk muridnya. Itu sebagai teman. Kemudian kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur dari kelakuan Anda hari ini sudah berapa kali kamu melakukan hal demikian. Itu sebagai pemantau. Kita lanjutkan ke manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bisakah tidak mengulangi tingkah laku lagi? Bisakah kita buat perilaku yang lebih baik dari hari ini? Itu yang dikatakan manajer. Sampai bawahnya nanti saya kirim di grup. Lanjut segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ada Bapak Ibu yang sudah membaca di Google. Kalau saya baru bisa di tingkat samping belakang ini, itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan belum bisa menanyakan keyakinan kelas. Karena berangsur sedikit-sedikit tadi. Ya, ini yang dikatakan segitiga restitusi. Pada saat menstabilkan identitas, di situ kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Itu kita menstabilkan identitas. Kita lanjutkan yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tindakan ini atau mengapa datang terlambat. Kemudian yang terakhir, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas mana yang sudah Anda lewatkan. Bukan Anda lewatkan. Oh Pak, aku ini telat tadi itu karena mobil jauh, bisa, ya kan? Atau motor rusak. Keyakinan kelas mana yang sudah Anda lewatkan? Oh Pak, disiplin. Itu tanggung jawab. Itu ditanamkan terus kontinu dari hari ke hari sehingga menjadi disiplin positif dalam diri Anda. Lanjut. Nah ini penjelasan tadi lewatkan validasi kebutuhan terus meyakinkan keyakinan terus. Ini yang saya bagikan ke Bapak Ibu. Di situ ada refleksinya. Pak Joko, Mario dan Andi. Di situ Pak Joko ada 2 orang anak.
main bapil-bapil dan warung bukir. Silakan Bapak Ibu baca, kemudian bawa apa dia? Dari situ ada refleksinya. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh Pak Guru? Kemudian yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Dini dan Adi? Apa yang dikatakan guru dalam hal menstabilkan identitas, validasi tindakan, mencari keyakinan? Yang keempat, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Itu sebagai acuan. Kemarin sudah kita coba Bu Vera ya, ada dua anak dari Bu Vera melaporkan perkelahian dan Anda syukur mereka minta maaf sampai Bu Vera sampai ke Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kita tanamkan kemarin menjadi motivasi yang lain, menjadi apa namanya berubah dan yang lain-lain. Ini itu boleh Bapak Ibu baca-baca. Lanjut terakhir Pak Dian. Thank you. Yang terakhir. Yang terakhir. Nah, di situ aja Mas. Manfaatkan sampah tepat guna. Ini jargon kelas kita masing-masing. Karena kemarin ada berkelas, berkebun antar kelas. Nah, Bapak Ibu kuat jargon misalnya matematika, IPA. Itu untuk umum sebagai untuk sekolah saya buatkan untuk tampilan di sini saya mas. Manfaat sampah tepat guna. Sampai di sini materi refleksi sudah, penguatannya saya yakin kawan-kawan selaku guru pendidik di SMP 1 Ubay mampu dan pasti bisa kita menjalankan dan restitusi sekolah kita. Saya yakin Bapak Ibu bisa, jangan hanya kita niatkan tapi kita lakukan dan kita jadikan sebuah tindakan di sekolah kita, tindakan konkret dan nyata. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang baik, anak yang tertib seperti filosofi Haji Dewantara. Kita buat sekolah kita, kelas kita nyaman dan aman, jadikan anak merdeka seutuhnya. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Itu saja. Destinasi implementasi penguatan saya pada hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.